Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore keluarga hijrah dimanapun Anda berada. Kembali saya Tommy hadir menemani Anda di kesempatan sore hari ini seperti biasanya setiap Kamis di minggu pertama dan minggu ketiga. Kita hadir di program Sehat Bersama RSBK ya. Baik, sore hari ini kita sudah kedatangan ini tamu kita, ada Dr. Ratna Ikhtiar Tuti ya, SPKJ. Dan juga dari manajemen RSBK ada Bapak Farudin Escape ya. Baik keluarga hijrah, tema kita untuk kali ini mengenai membangun kecerdasan emosional. Nanti kita buka line telepon seperti biasanya dan juga WhatsApp untuk Anda yang bertanya seputar tema kita di siang hari ini keluarga hijrah. Silakan saja bisa pergunakan WhatsApp di 0811 775 1023. Nah, ini keluarga hijrah ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini kecerdasan diartikan sebagai intelijensi atau perihal cerdas. Dengan makna lain diartikan perkembangan akal budi yang menuju ke arah sempurna. Kecerdasan ada beberapa jenis, yaitu kecerdasan intelektual atau IQ, kecerdasan emosional EQ, dan juga kecerdasan spiritual atau IQ. Kerap sekali menjadi penentu kesuksesan masa depan seseorang. Nah, seseorang yang memiliki IQ tinggi dianggap cenderung bisa menjadi orang yang mampu menyelesaikan masalah dengan baik dan cenderung bisa menemukan solusi ketika beradaptasi dengan situasi baru. Nah, kita akan berbincang untuk sore hari ini keluarga hijrah dengan tema membangun kecerdasan emosional. Baik, ini kita langsung saja ke Dokter Ratna. Dokter, ini sebenarnya kecerdasan emosional ini apa nih, Dok? Mungkin bisa dijelasin untuk keluarga hijrah, Dok? Ya, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bahwa benar tadi apa yang disampaikan bahwa mengenai kecerdasan itu ada kecerdasan IQ, ya. Terus kemudian biasanya kalau IQ itu bisa diukur, ya. Ada tes-tes yang bisa melihat adanya jumlah dari IQ seseorang. Dan kemudian juga kecerdasan emosional disebut dengan emotional quotient, ya. Dimana di situ seseorang sangat menentukan keberhasilan seseorang juga. Jadi apabila seseorang itu memiliki IQ yang tinggi, tetapi dia tidak mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi juga, kemungkinan dia juga sulit untuk beradaptasi di masyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya juga tentu adanya spiritual, ya. Jadi inilah ketiga komponen yang baik secara paripurna. Apabila seseorang mempunyai ketiganya, diharapkan dia bisa diterima di masyarakat dan juga hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Allah Sang Pencipta bisa sangat baik. Ya. Ya, Dok, ini bagaimana kecerdasan emosional ini bisa dikelola dan ini sangat penting bagi setiap individu. Ya, baik. Memang ada beberapa komponen mengenai kecerdasan emosional. Bahwasanya komponen tersebut satu, dia memiliki kesadaran diri. Ya. Kesadaran diri ini hanya bisa dimengerti oleh orang lain. Dia juga bisa mengerti keadaan dirinya sendiri, ya, sehingga dia mampu memahami mengenai emosi yang ada di dalam dirinya. Ya. Jadi merupakan aspek yang terpenting ya pada pendengar sekalian mengenai kecerdasan emosional. Ya, karena begitu kita bisa mengendalikan adanya pengendalian emosi yang baik, tentu kita juga bisa beradaptasi dengan orang. Terus kemudian juga penting adanya membentuk regulasi diri. Regulasi diri itu adalah sebagai pengaturan, ya, di mana individu itu harus memiliki pengaturan emosi yang baik. Ya, Dok. Terus bagaimana jika kita tidak mengelola emosional kita dengan baik ini, Dok? Apa yang terjadi pada diri kita nih, Dok? Nah, tentu seseorang itu mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi ya, itu tentang akan baik. Contohnya, dia mampu mengenali perasaan diri sendiri, mampu membaca perasaan orang lain, ya, dan juga mengetahui kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Tidak mudah baper ya, mudah tersinggung itu bahaya ya. Terus juga cenderung menjadi pendengar yang baik, ya, berpikir secara terbuka dan juga mampu menerima pendapat orang lain. Dan apabila dia punya salah, dia tidak malu untuk meminta maaf.
Oke. Dan apabila seseorang yang mempunyai tingkat emosional yang rendah, kecerdasan emosional rendah, dia selalu merasa benar, Pak. Ya. Oke. Dan harus selalu benar. Oke. Mereka tidak mampu mengetahui perasaan orang lain, tidak memiliki kepekaan diri, ya, cenderung suka menyalahkan orang lain, tidak memiliki keterampilan untuk mengatasi yang baik, dan juga punya emosional cenderung meledak-ledak, selalu bercerita tentang dirinya, dan akhirnya dia juga akan sulit untuk berkomunikasi dengan baik. Dok, tadi dibilang baperan ini. Sebenarnya kalau kondisi kejiwaan orang yang baperan, ini gimana nih dok untuk mereka ini dok? Ya, tentu baper itu dia merasa selalu, kenapa sih orang lain itu selalu menyalahkan saya? Udah tersinggung ya. Intinya udah tersinggung ya dok kalau baperan. Iya, intinya udah tersinggung. Artinya dia memiliki ego strength yang tinggi. Ya. Ego strength yang tinggi ini dia tidak melihat bagaimana apabila hal tersebut dirasakan oleh orang lain. Dan kalau kita lihat, dia mungkin kurang empati. Ya. Akhirnya, karena kalau kita mungkin merasakan mempunyai empati yang baik, apa yang dirasakan orang lain nih? Wah, kalau kayak gini nih, saya juga gak enak. Tapi dia gak benar baper. Ya. Dan dia juga mempunyai rasa humor yang tinggi, yang baik ya. Kalau kecerdasan emosi yang baik, misalkan dia disinggung, ayo dengan cara humor saja, ya. Tidak benar baper. Ya, ini sebenarnya kalau untuk baper sendiri ini memang kondisi mereka secara kejiwaan atau memang dia memang baperan sejak lahir atau gimana nih dok sebenarnya kalau baperan ini? Sebenarnya begini, baper sejak lahir itu tidak ada sih Pak. Nggak ada ya? Iya, nggak ada. Jadi gen baper itu nggak ada sebetulnya ya. Hanya mungkin kita sebagai orang tua juga bisa bisa mengasah kecerdasan emosional pada anak. Ya. Nah, akhirnya dia si anak itu tidak mudah baper nantinya. Ya, dok, ini sembari kita ngobrol-ngobrol, ini kita buka WhatsApp ya dok ya untuk pertanyaan dari keluarga hijrah. Sekali lagi untuk Anda keluarga hijrah yang masih mendengarkan kami, Anda bisa memberikan pertanyaan Anda. Tema kita untuk sore hari ini tentang kecerdasan, ya, membangun kecerdasan emosional. Kita ke WhatsApp selamat sore mau tanya, ini dari 0813 644 sekian. Rumah sakit apa saja yang ada di Kota Batam yang punya ruang perawatan ODGJ? Oh, ini mungkin bisa dijawab langsung. Gimana? Oke, bisa dijawab langsung Mas? Oke. Baik, selamat sore sahabat BK dan keluarga hijrah. Di rumah sakit yang menangani ODGJ, yang perawatannya yang sudah ada di Batam ini, seperti RSSD, dan yang dua lagi RSBB ya dok ya. Kalau untuk di Budi Kemuliaan, untuk klinik rawat jalan sudah ada dan tentunya langsung sama dokter anak. Itu yang untuk di rumah sakit yang menerima perawatan ODGJ. Oke, ini untuk perawatan sendiri sudah lama atau memang baru Mas? Kalau di Batam belum terlalu lama juga karena memang belum ada untuk perawatannya ODGJ dan ini menjadi pertimbangan dari rumah sakit untuk bisa menerima atau perawatan ODGJ. Ini orangnya nginap atau rawat jalan Mas kalau begini? Kalau perawatan yang butuh perawatan ya dirawat. Kalau yang sekiranya masih bisa rawat jalan, kontrol rutin dan itu bisa kita evaluasi dari hasil pemeriksaan. Oke, untuk sekarang ini di rumah sakit RSBK sendiri ada berapa pasien Mas yang dirawat atau mungkin rawat jalan? Kalau di Budi Kemuliaan tuh untuk rawat jalan cukup banyak sudah langganan sama dokter. Ini rata-rata memang berapa persen dong untuk mereka yang kejiwaan terganggu ini? Berapa persen dong? Ya sebenarnya gini, konotasi orang dengan gangguan jiwa itu bukan hanya selalu gangguan jiwa berat, ya. Semua orang pasti pernah mengalami gangguan, ya. Entah itu dia mungkin mengalami masalah, apalagi kemarin pandemi 2 tahun terakhir ini, ya. Itu ada gangguan jiwa. Nah, di mana di sini kita bisa bantu untuk mungkin konsultasi dan kalau bisa dia tidak bisa dengan konsultasi bisa diberikan obat. Akhirnya kualitas hidup dari orang tersebut akan membaik. Boleh dibilang rata-rata satu hari sekitar 30 orang yang datang ke poliklinik untuk konsultasi. membantu, minta dibantu bagaimana cara mereka
menghadapi. Oke. Dan itu tidak semuanya orang dengan gangguan jiwa itu, orang datang ke poli jiwa itu selalu harus gangguan jiwa. ODGJ Ya, ya. Oke. ada kesulitan belajar, ada kesulitan tidur, Oke. ada gangguan hubungan dengan keluarga dan lain-lain. Oke. Ini yang paling banyak yang datang ke konsultasi ini sebenarnya konsultasi apa, Dok? Konsultasi ringan-ringan atau apa nih? Ya, mungkin awalnya mereka susah tidur, sulit tidur. Sulit tidur itu kalau kita lihat dari penyebabnya, itu ada yang kadang-kadang dia merasa cemas. Oh. Ya, cemas, mungkin ada, kok saya takut ya di tengah keramaian, contohnya gitu loh, fobia, ataupun ada dia merasa tidak bersemangat, ataupun dia misalkan merasa seperti kayak jangan-jangan dia sakit jantung, dia sakit lambung, dia sakit apa, seperti itu sih. Jadi sebenarnya untuk gangguan jiwa itu sendiri, kalau secepatnya dibantu, ditangani, akan lebih baik. Oke. Tapi ini rata-rata yang datang untuk konsultasi diberikan obat. Ini usia-usia berapa, Dok, yang datang ke RSBK ini, Dok? Tentu banyak ragamnya ya. Kalau kita lihat memang jumlah pasien di seluruh Indonesia untuk kasus-kasus yang ditangani dokter spesialis itu 1 berbanding 250.000. Jadi satu dokter menangani 250.000 kasus. Ya, yang kemarin itu yang pada saat pandemi itu tentu masalah ekonomi, pekerjaan yang di PHK dan sebagainya macam ya, itu berdampak kepada dia merasa depresi, terus ada hal-hal yang dia ingin mati saja. Nah, seperti itu. Dan kalau itu dia terdapat hal-hal yang dia yakini benar, nah itu yang perlu kita bantu secepatnya. Dan alhamdulillah berkat adanya pelayanan rawat jiwa di Rumah Sakit Kemuliaan, ya, baik itu rawat juga di Rumah Sakit Sudarsono dan juga rumah sakit yang ada pelayanan rawat inap lainnya seperti di BB Batam, di Rumah Sakit Tanjung Uban, ya, di Rumah Sakit Undang dan lain sebagainya, itu sangat membantu masyarakat di Kepri untuk kesehatan jiwanya. Ya, baik keluarga hijrah, kita kembali ke tema kita, membangun kecerdasan emosional. Dokter, ini mengelola kecerdasan emosional ini tidaklah gampang. Ya, ini cara terbaik agar kecerdasan emosional terkelola dengan baik ini seperti apa nih, Dok? Mungkin bisa dijelaskan nih, Dok? Ya, jadi sebenarnya pengelolaan kecerdasan emosional itu perlu adanya empati. Ya, empati itu artinya kita memahami orang lain, ya, sehingga kita tahu bagaimana untuk menyelesaikan solusi bersama atau komunikasi yang baik. Karena kalau kita cenderung untuk menonjolkan keinginan sendiri, kita akan sulit diterima oleh orang lain. Jadi harus mempunyai empati yang tinggi. Ya, Dok, ini sebenarnya kalau untuk membangun kecerdasan emosional ini sebenarnya membangun dari nol sejak anak-anak atau gimana ini, Dok? Ya, lebih baik kalau kecerdasan emosional itu kita mulai dari usia dini. Ya. Mungkin mulai dengan kalau kita lihat anak-anak usia 3 tahun ya, dia itu kan cenderung emosinya lagi tinggi ya. Dia apa-apa punya dia mau berbagi, dia sulit, dia punya aku. Nah, itu dia membuat kecerdasan emosionalnya nanti tidak terasah. Tapi kalau kita ajak mereka, ayo kita berteman, kamu punya kue ya, bagi yuk misalkan, itu dia juga melatih kecerdasan emosional. Ya, dan itu pada tahap anak-anak. Pada tahap mungkin remaja itu berbeda dengan mungkin ikut sosialisasi, ikut berorganisasi, itu juga melatih kecerdasan emosional. Ya. Di pekerjaan juga kita melihat bahwasannya kalau kita bisa melihat tidak semua orang nih ingin menjatuhkan saya. Kadang-kadang kan dia ada ide curiga, jangan-jangan saya kalau tidak ada dia bisa lebih sukses. Nah, itu dia mempunyai kecerdasan emosional yang rendah juga. Ya. Okay. Baik keluarga hijrah, ini banyak sekali mungkin pertanyaan dari Anda yang masih ada di pikiran Anda yang bisa Anda keluarkan di kesempatan tanya jawab di siang hari ini, siang bersama RSBK tentunya. Tema kita membangun kesadaran kecerdasan emosional ya. Ini bersama Dr. Ratna Istiastuti ya, SPKJ. Baik dokter, ini sebenarnya kalau bisa dibilang perbedaan IQ dengan EQ apa nih, Dok? Ya. Jadi kalau IQ itu kecerdasan intelektual, ya. Kecerdasan intelektual itu misalkan kalau kita tamat SMA ya, itu biasanya mempunyai
rata-rata di atas 90. Nah, di atas itu bisa 90. diukur ya. Tapi kalau emosional quotient atau EQ itu tidak bisa dilihat dari alat ukur. Oke. Tetapi bagaimana dia bisa diterima di lingkungannya, dia menonjol di lingkungannya, karena dia juga mau untuk beradaptasi di lingkungannya. Artinya dia mempunyai emosi yang baik, kecerdasan emosi yang baik. Ya, itu bedanya itu. Jadi kalau IQ bisa dinilai dengan angka-angka, dan kalau kecerdasan emosi dia tidak dinilai dengan angka. Oke. Ini bisa juga ya mereka yang mempunyai IQ tinggi tapi kecerdasan emosional rendah ada juga gitu. Iya. Oke. Ya. Terus apakah kita mengelola emosi lebih baik daripada kebanyakan orang ini, Dok? Tentu ya. Kalau kita misalkan bukan segalanya ya, kita mempunyai IQ yang tinggi itu dijamin pasti kita sukses. Iya. Ya. Tetapi artinya dia selalu banyak bermusuhan dengan orang lain. Ya. Dia selalu merasa dirinya benar. Dia selalu menyalahkan orang lain. Itu juga dia belum tentu berhasil nanti. Dia baik misalkan nilai raportnya. Jadi makanya sekarang perlunya kita di sekolah juga kita melihat bahwa bukan hanya dilihat dari parameter nilai, ya anak ini pasti akan berhasil sukses. Tetapi untuk dipekerti, untuk bersosialisasi itu juga perlu ditanamkan pada anak-anak dan remaja sehingga mudah-mudahan dia selesai. Oke, ini berarti ada istilahnya manajemen EQ dan juga EQ ya, Dok ya? Iya. Oke. Ini kalau untuk manfaatnya ke depan apa nih, Dok? Tentu kalau dia bisa diterima di masyarakat, dia akan sukses. Oh, sukses ya? Iya kan? Kalau kita lihat bahwasanya mungkin dia ada orang yang punya emosi yang meledak-ledak, walaupun dia pandai, dia pintar, pasti orang lain untuk dekat dengan seseorang ini akan takut. Cenderung dia diam, tapi perlahan dia akan meninggalkan, dia tidak mendengarkan, akhirnya dia sendiri stres juga, dia saya kok jauh nih sama teman-teman saya, karena dia cenderung emosinya meledak-ledak. Ini dia kurang mempunyai kecerdasan emosi. Oke, ini berarti kalau kayak gini berarti lingkungan keluarga, terutama orang tua, ini sangat berpengaruh ya, Dok ya. Ini apa yang harus dilakukan untuk mereka yang mungkin anaknya ini kadang emosinya agak tinggi nih, Dok? Iya, tentu begini, kompleks sekali ya dalam hal untuk pembinaan emosi pada anak. Mungkin anak pertama, kedua, ketiga, atau anak tunggal, anak bungsu, ya itu juga mempunyai perbedaan mungkin dalam perlakuan dari orang tuanya ya. Nah inilah yang kadang-kadang membuat si anak ini tidak mempunyai kecerdasan emosi yang baik. Ya, kalau mungkin dia terlalu banyak di otoriter, kamu nanti nih kamu harus jadi orang sukses ya, kamu harus jadi adikmu harus bisa kamu jadi banyak sekali tuntutan ya, tanpa dia ada pujian ya, sehingga si anak ini merasakan bahwa oh, saya ini kok banyak sekali beban saya, akhirnya dia jadi apa, dia jadi yang penting saya yang penting saya bisa memenuhi keinginan orang tua saya, tapi dia tidak bisa secara emosinya dia hanya dituntut dari segi pengakuan. Itu yang kurang. Tapi kalau dia misalkan kamu itu sudah bisa harus memahami orang lain. Kalau orang itu tidak mampu, kamu bisa melihat kenapa dia tidak mampu, kamu bantu ya. Saya seperti itu. Oke, Dok, ini sebenarnya kalau di lingkup keluarga sendiri, orang tua yang memang emosional, manajemen emosional tidak bagus, ini bagaimana pengaruhnya dengan anak mereka? Ya, tentu anak yang emosi yang kurang baik ya, keluarganya, di lingkungan keluarganya, dia akan juga cenderung meniru kepada emosi orang tuanya. Contohnya mungkin orang tuanya sedang mengalami suatu masalah ya, tapi si orang tua ini menyalahkan anaknya, misalnya gitu, kamu sih selalu nggak beres, ibu suruh seperti ini, kamu selalu nggak beres ya. Artinya seperti itu kan si anak tuh bingung, apa yang nggak beres karena saya tidak diberitahukan ya, yang harusnya dikasih tahu bahwasanya caranya menyelesaikan masalah, artinya itu kan emosinya tertata. Kamu nggak beres, nak, kamu bisa mulai dari ini. Artinya diberikan cara solusinya. Nah, si anak
tidak tidak juga emosi. Tapi kalau dia selalu, oh saya pokoknya kalau ketemu sama si ini selalu saya disalahkan. Itu juga tidak, emosinya harus dijaga seperti orang. Ya, harus stabil ya dok ya. Ya, kita masih tunggu untuk Anda keluarga hijrah di kesempatan sore hari ini masih di Sehat Bersama RSBK ya dengan tema membangun kecerdasan emosional. Jadi bisa layangkan pertanyaan Anda sekali lagi di 0811 775 1023 atau Anda bisa ke SM langsung di 0811 703 1023. Ada Dr. Ratna Istiartuti SPKJ dan ada juga manajemen dari RSBK, ada Bapak Fahrudin ya. Dok, ini kalau kita melihat untuk kecerdasan emosional ini dengan kaitannya dengan tingkat belajar anak gimana nih dok? Dalam arti tingkat belajar anak itu yang dimaksud adalah tingkat sekolah ya? Iya, sekolah. Misalkan SD, SMP, SMA gitu ya. Kalau kita lihat sebenarnya pemahaman dari lingkup sekolah ini jangan membawa seluruhnya itu kepada apa background orang tuanya. Kadang-kadang kalau seperti ini membuat anak kadang-kadang ada yang merasa dibedakan ya. Nah, hal ini membuat dia minder ataupun seperti kayak nggak percaya diri ya. Si anak pun yang kebetulan mempunyai posisi yang mungkin lebih dari temannya, dia harus lebih menyapa dahulu teman-temannya. Dia lebih mau membaur ya. Sehingga dengan hal ini si teman-temannya juga akan merasakan saya senang sekali ya berteman dengan kamu. Itu artinya dia mempunyai kecerdasan emosi yang baik. Tapi kalau dia mempunyai kan aku lebih kenal misalnya gitu ya, aku lebih kenal, kamu harus kenal aku dulu. Itu saya rasa kurang baik. Baik ya. Dan bagaimana dok kalau kita melihat kadang anak-anak ibunya besar juga ya, dia karena mungkin lingkup keluarga yang mengajarkan atau memang situasi keluarga seperti itu. Ini untuk menghadapi mereka anak-anak yang egonya agak tinggi gimana gitu? Oh ya, gini, kita itu tidak selalu dibutuhkan. Kita juga pasti membutuhkan, ya. Baik itu dari yang terlihat atau yang tidak terlihat. Ya. Misalnya contohnya, kalau misalkan saya kebetulan kalau kita di rumah sakit ya, kita di rumah sakit itu bukan hanya pasien yang butuh dokter, dokter juga butuh pasien. Artinya perlakuan terhadap pasien tentu juga harus baik, karena dengan adanya kepercayaan dari pasien kepada dokternya, bina hubungan yang baik, bina raport yang baik, sehingga ada sesuatu hal yang dirasakan pada pasien yang tadinya mungkin lupa untuk ditanyakan oleh seorang dokter bisa disampaikan. Akhirnya analisanya, diagnosanya, pengobatannya juga lebih baik. Ya dok, ini kalau melihat ke RSBK kembali, ini sebenarnya untuk pasien-pasien, untuk anak-anak yang ingin ngobrol bersama dokter, ini ada juga apa gimana dok? Konsultasi. Sekarang ini kalau saya lihat ya, cenderung anak-anak itu mungkin dia untuk berkomunikasi dengan orang tuanya agak takut ya. Nah, terus kemudian kalau dia datang, misalkan waktu itu pernah ada beberapa anak dia datang kepada saya, dia cerita yang tadi maaf ya dok, jangan ceritakan kepada orang tua saya, ya. Tentu dalam hal ini saya menghargai niat baik dari anak ini ingin meminta tolong, ya bagaimana apa yang dirasakan. Dan apabila si anak ini sudah tahu bahwasannya dia ini perlu adanya keterbukaan dengan orang tuanya, nanti kita anjurkan juga, tentu kamu juga ada orang terdekatmu sebenarnya bisa dibantu. Ya. Ini biasanya masalah-masalah apa nih dok yang mereka konsultasi ke dokter atau gimana? Tentu kalau misalkan pada anak-anak itu biasanya hubungan antar teman sebaya. Sebaya ya. Dibully ya kadang-kadang, terus kemudian saya merasa minder, depresi gitu ya. Karena kadang-kadang anak dengan masalah teman sebaya ini yang rata-rata kalau anak-anak yang mungkin remaja ya, itu jadi hal-hal yang wah saya takut deh ke sekolah. Nah akhirnya prestasi akademiknya akan menurun. Nah yang
juga menjadi salah satu tanda ya. Ya. Dok, ini tapi kalau mereka sudah konsul, anak-anak konsul ke dokter, ini mereka lebih fresh lagi atau gimana nih dok? Ya, malah kadang-kadang mereka mengajak temannya. Besoknya lagi dia cerita kepada temannya bahwa saya tuh ternyata setelah saya konsultasi saya lebih terbuka, lebih enak, rasanya lebih plong karena saya sampaikan juga kepada mereka bahwa ibaratnya nih kalau kita berada di suatu ruangan yang tidak ada jendelanya, tidak ada lampunya, gelap, pengap, nah tiba-tiba jendela itu dibuka, kan rasanya kita segar, plong. Itulah manfaat konsultasi, artinya ada ventilasi di situ. Dia bisa mengurangi. Baik, kita ke RSBK dulu. Ini ada dari manajemen RSBK ada Mas Fahrudin. Mas Fahrudin, mungkin bisa dijelaskan ini Mas untuk program dari RSBK sendiri Mas untuk bulan Juli ini apa Mas? Untuk bulan Juli dari kami dari promosi itu kita rutin kunjungan ini ke Puskesmas juga mempromosikan ataupun menyampaikan informasi-informasi layanan terbaru tentang kaitannya juga mungkin hambatan apabila merujuk ke tempat kami. Jadi RSBK sekarang menyebut bola bagaimana bisa menjembatani ketika ada permasalahan dengan mungkin dari pihak klinik ataupun instansi lainnya, kita bisa selesaikan dan kita untuk meningkatkan layanan terutama. Ini terutama untuk untuk kegiatan CSR atau apa nih Mas untuk yang di luar ini? Ini bukan CSR, jadi kita memang program ini. Program ya, dari rutin rumah ya? sakit rutin untuk menjalin. Ini seperti apa ini programnya? Mungkin bisa dikasih contoh Mas untuk dari kerjasama di Puskesmas gitu. Puskesmas tentunya kaitannya ini yang paling banyak kan BPJS. BPJS karena kan sering kadang ada kendala di pasien. Inginnya dari pasien kan bisa sesuai dengan diinginkan. Terkadang di situ rumah sakit itu tidak muncul di sistem. Nah, bagaimana itu bisa kita solusinya agar sesuai keinginan tersebut memang bisa untuk datang ke rumah sakit. Karena memang kadang sistem di BPJS itu berjenjang. Namun ketika bisa kita komunikasi dengan baik, pasien bisa dapat dirujuk ke kita. Kita ke pertanyaan dulu ya dok ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Ini dok, ini dari Singapura ada Ibu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, sehat selalu ya dok ya. Dok, bagaimana bila dalam kandungan ini sudah tertekan, karena si ibu ini mengandung dalam tekanan, apakah anaknya kelak ini juga ada gangguan kejiwaan atau emosi setelah lahir ke dunia dok? Terima kasih dok. Memang depresi pada ibu hamil itu juga sedikit banyak bisa berpengaruh pada saat dia mengandung dan pada janinnya. Tetapi tentu setelah kita juga tahu bahwa penyebabnya depresi itu bukan selalu harus diselesaikan dengan cepat. Tentu nggak mungkin suatu masalah langsung selesai. Si ibu diharapkan bisa beradaptasi dulu dengan kondisi yang ada. Ya, dan bagaimana cara dia mengelola stresnya. Ya. Tapi juga seandainya belum tentu juga si anak ini akan menjadi depresi apabila si ibu dalam hal membesarkan anaknya dia juga tidak menyalahkan orang-orang yang membuatnya jadi depresi. Ya, sehingga si anak itu tahu bagaimana kekuatan mental dari ibunya itu akan dicontoh juga oleh anaknya. Jadi berarti untuk ibu hamil yang depresi ini belum tentu anaknya nanti depresi ya dok ya? Ya, diharapkan juga bukan kasihan juga kan seorang ibu, aduh aku lagi depresi nanti anaknya jadi depresi juga, kasihan juga mental si ibu dan anaknya. Tapi kita berikan pemahaman bahwa semua masalah itu tidak harus selesai dengan cepat, artinya pelan-pelan si ibu harus menyesuaikan dengan tingkat stresnya sehingga si anak pun nanti juga bisa tidak jatuh ke dalam hal-hal yang berbahaya untuk fisiknya. Ya. Baik dok, kita ke pertanyaan lagi tadi dari Bu Eli yang ada di Singapura. Kita ke pertanyaan lain. Ini dok dari Aldi yang ada di Batam. Bagaimana menurut dokter dengan ospek ya atau MOS yang biasa dilakukan oleh sekolah pada anak didik baru, yang mana banyak terjadi pembulian yang dilakukan oleh senior kepada juniornya dan banyak yang mengganggu psikologi anak ini dok. Mohon pencerahannya dok. Ya,
Tentu kita tahu makna bahwa makna ospek itu sebenarnya pengenalan Ya. kampus, ya sekolah atau kampus. Nah, pengenalan itu kita garis bawahi pengenalan terhadap apa, Ya. bukan dendam yang dimasukkan Ya. ke dalam proses pengenalan tersebut. Hmm. Ya, itu dengan hal-hal yang mendidik. Misalnya kita harus memahami adanya senioritas misalnya, Ya. ya, ada senioritas, tentu si seniornya harus mencontohkan hal yang baik ke junior, ya seperti itu, sehingga ada rasa respect dari adik kelas ke kakak kelas. Ya. Terus kemudian juga pengenalan terhadap lingkungan sekolah. Jadi ospek itu harusnya kita mengenal lingkungan, ada gedung ini untuk ini fungsinya, terus kemudian pelajaran yang harus dicapai, jadi bagaimana baiknya. Jadi bukan istilahnya seperti kayak memanfaatkan posisi superiornya ya seorang. Jadi Iya. superior ya. Iya. Ya dokter, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ini dok. Ini bagaimana seseorang tanpa EQ dok, atau kecerdasan emosional atau emotional quiz tadi? Ya, tentu kalau seseorang dia memiliki kecerdasan emosional yang rendah, ya contohnya apa kecerdasan emosional yang rendah itu? Cenderung dia tidak memiliki kepekaan diri, ya. Bagaimana apabila seseorang tidak memiliki kepekaan? Pasti dia akan merasa bahwa dirinya itu selalu tidak peduli kepada orang lain. Ya. Apakah hal ini akan diterima dengan baik? Ya berarti untuk mereka yang kadang yang cuek-cuek bebek atau gimana ini bu? Ini gimana ini dok? Itu tidak boleh Nggak sebenarnya. boleh ya? Iya, dia merasa hanya dia cuek aja deh, nggak boleh. Dia harus memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Yang kedua, dia selalu benar dan harus selalu benar. Nah, apabila dia selalu merasa seperti itu, dia pasti tidak akan diterima juga. Yang kedua, tidak mampu mengetahui perasaan orang lain, ya, cenderung suka menyalahkan orang lain tadi, tidak memiliki keterampilan mengatasi yang baik, ya, selalu terus bercerita tentang diri, usaha. Gitu aja, oke. Baik keluarga Hijrah, mengapa kecerdasan emosional ini penting? Dan ini dikarenakan EQ ini berperan sangat penting dalam proses menghadapi kehidupan sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain. Nah, tidak adanya EQ, Anda tidak akan bisa menjalankan hidup sebagai individu yang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Baik, itu tadi perbincangan kita di share bersama SBK Keluarga Hijrah bersama Dr. Ratna Istiastuti SPKJ dan juga manajemen ada Bapak Farudin dengan tema membangun kecerdasan emosional. Dan kita ucapkan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini memberikan pertanyaan Anda di 0811 775 1023. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan ya, di tema yang sama dengan dokter yang berbeda tentunya ya. Baik dokter, terima kasih waktunya Pak, terima kasih waktunya ya untuk sore hari ini. Kita pamit, akhirnya satu mingguan dan juga operator kami ada Tommy Alfa mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja Anda ikuti